besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Happy birthday to you. Yeay, happy birthday. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Selamat hari Minggu. Gimana nih hari ini kabarnya? Kayla harap adik-adik kabarnya baik-baik semua ya. Sukacita semua. Hari ini Kayla nggak sendirian. Kayla ditemani sama Kak Indah. Halo. Dan juga sama Kak Dea nih. Halo. Nah, hari ini kan tadi Kayla bilang seperti biasa. Emangnya kita seperti biasa kumpul buat apa ya nih Kak Dea? Kumpul untuk mendengarkan firman Tuhan dong. Wah, untuk ngedengerin firman Tuhan. Tapi selain itu ada lagi gak sih Kak? Memuji Tuhan. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar bersama-sama. Mungkin adik-adik di rumah ditemani mama, papa, atau mungkin ditemani sama kakak atau adik ya. Nah, kita mau menyiapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Dea. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada hari Minggu yang cerah ini untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau lebih semangat nih hari ini. Kita mau memulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Kayla mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri dulu semuanya, gak boleh males-malesan. Kita mau bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyiin lagu baru nih, tapi tentu saja pakai gerakan. Kita mau nyanyikan Ku Mau Bernyanyi. Ikutin gerakannya Kak Ella, Kak Dea sama Kak Indah ya. Penuh sukacita ya adik-adik. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Ku
adik-adik kita mau bernyanyi bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu-lagu yang indah-indah buat Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan itu yang membuat kita, Tuhan yang mencintai kita, maka kita juga harus bersama-sama menyebarkan kasih Tuhan ke sesama kita. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan When I Look. Pakai gerakan ya. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere and He loves me. When I look up, 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 I know He's here. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. Sekali lagi ya, God made me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over there, if I run over there, God is everywhere and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kini saatnya buat kita untuk bisa memberikan persembahan. Nah, kali ini Kayla mau ngasih tahu nih, ada 2 cara kita untuk memberikan persembahan. Yang pertama, adik-adik bisa minta tolong mama papanya untuk membantu mentransferkan dengan cara scan barcode yang ada di sebelah sini ya. Itu yang pertama nih. Lalu yang kedua gimana Kayla? Adik-adik bisa nyimpen dulu uangnya. Setelah itu adik-adik titipin ke orang tua, supaya orang tua adik-adik bisa titip di kantor gereja. Jadi ada 2 ya, diingat baik-baik. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita mau bareng-bareng nih menyanyikan satu pujian kasih itu memaafkan. Karena apa? Karena kasih itu seharusnya kita tuh bisa memaafkan orang lain. Kita gak boleh nyimpan kesalahan orang lain, gak boleh ada dendam. Bukan hanya memaafkan 3 kali ya, tapi seperti kata Alkitab, kita harus bisa memaafkan 70 kali 7 kali dengan segenap hati kita. Bersama-sama kita pujikan kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, juga bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu. Sekali lagi ya, kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak boleh dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, juga bukan 7 kali, tapi 7 kali kali 7 kali, segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan hanya 3 kali, juga bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu. Nah adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, kita tadi sudah nyanyiin 3 lagu ya. Nah kini tiba saatnya kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sembari kita nyiapin hati kita nih, Kayla mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dulu. Kita mau bersama-sama semangat, karena apa? Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita gak hanya mau diem dengerin doang. Kita mau menyebarkan kasih Tuhan, menyebarkan firman Tuhan. Kita mau berdiri menceritakan kasih Tuhan yang mungkin orang-orang belum dengar. Kita bersama-sama angkat pujian Get Up Get Up. Pakai gerakan ya adik-adik. Dengan semangat ya. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't
mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan, kami memiliki kesempatan untuk memberi persembahan. Inilah persembahanku, terima dan berkatilah ya Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi pelayanan di gereja kami Emmaus. Tuhan, Kau sendiri yang memberkati sehingga segala sesuatunya boleh terjadi karena campur tangan Tuhan. Kami juga sebentar lagi Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang setia Kak Joy, supaya firman yang diberitakannya kepada kami boleh menolong kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon diampuni segala kesalahan kami. Karena itu kami mau serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Kak Joy berharap kita terus sehat, terus semangat, kasih yang terbaik buat Tuhan. Oke? Nah, pagi hari ini kita sama-sama akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul jadi satu saudara di dalam Tuhan. Mari Tuhan yang menuntun adik-adik supaya adik-adik di dalam perenungan firman ini boleh belajar sesuatu lewat perkataan Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau yang menyediakan hati kami, memberikan hikmat bagi setiap kami. Kami menyerahkan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Kak Joy mau cerita ini pengalaman ya. Pengalaman dulu banget ya. Waktu masih kecil bahkan sampai sekarang gitu ya. Kak Joy ini doyan main game ya. Jadi waktu itu satu kali nih adik-adik. Waktu itu Kak Joy main game. Push rank ini ceritanya. Mobile Legends. Waktu itu lagi main-main. Baru mulai nih. Tiba-tiba ada yang bilang begini. Joy, ayo bantuin mama sapu dan ngepel dong. Waduh. Lagi mulai Ma. Lagi mulai. Kok langsung tiba-tiba disuruh sapu pel. Hatinya rasanya kesel banget gitu ya. Apalagi kalau diulang berkali-kali. Waduh, ini kan baru main. Nanti kalau ditinggal pasti kalah gitu ya. Nah, itu pengalaman kesel yang pertama. Lalu ada pengalaman kedua yang ngeselin juga ya. Waktu itu Kak Joy masih kecil ini ya. Waktu masih SD. Waktu itu lagi istirahat. Akhirnya Kak Joy suka jalan-jalan begitu ya. Jalan-jalan gitu ya. Tiba-tiba ada yang ngomong begini. Heh, gendut, Joy gendut. Kurang ajar yang bilang gendut-gendut begitu ya. Pasti rasanya gak enak ya. Kak Joy waktu dihina begitu gak enak. Apalagi waktu itu adik-adik juga mengalami hal yang sama begitu ya. Kalau mengalami hal yang sama pasti rasanya kesel banget ya. Dihina atau dipaksa untuk bantuin papa mama pasti ngeselin. Nah, tapi kalau dikata firman Tuhan, kalau kita lagi kesel, apa yang kita lakukan? Harus mengampuni. Nah, sampai berapa kali waktu itu Tuhan Yesus bilang mengampuni? Nah, ayo lebih detailnya kita sama-sama perhatikan cerita berikut ini. Kita buka firman Tuhan kita terambil dari Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Mari kita menyaksikannya. Matius 18. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya.
Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah adik-adik, tadi sudah lihat ya cerita firman Tuhan tadi. Nah waktu cerita, tadi Kak Joy itu sempat bayangin. Waktu itu Petrus datang ke Tuhan Yesus. Petrus bilang begini, Tuhan, Guru, aku sudah belajar mengampuni loh. Bahkan satu kesalahan orang aku mengampuninya 7 kali. Waduh, Kak Joy bayangin ya, satu kesalahan 7 kali pengampunan. Lah kalau orang ada buat salah sama Petrus 10 kali, berarti Petrus mengampuni 70 kali. Cukup banyak ya Petrus ya. Wah, Tuhan Yesus pasti waktu itu dia apresiasi buat Petrus. Good Petrus, bagus gitu ya. Tapi habis itu Petrus tanya lagi, "Lah Tuhan, batasnya berapa sih? Masa harus sampai 7 kali? Boleh nggak lebih sedikit lagi? Atau boleh nggak lebih banyak lagi gitu ya?" Lalu Tuhan Yesus bilang begini sama Petrus, "Petrus, udah bagus 7 kali gitu ya. Tapi kalau bisa bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Artinya itu banyak banget adik-adik, satu kali kesalahan aja 70 kali 7 kali. Apalagi kalau bikin banyak beratus-ratus kali begitu ya. Waduh, bisa banyak banget. Artinya Tuhan Yesus bilang bahwa mengampuni itu setiap saat adik-adik. Nggak terbatas mau mengampuni. Ada orang yang salah bikin kita kesel banget gitu ya. Harus mengampuni sebanyak itu. Wow begitu ya. Banyak ya. Berarti kalau kita kesel karena papa mama, misalnya kita lagi main game, terus tiba-tiba papa mama bilang, "Ayo sekolah, ayo les." Kesel ya, nih gimana sih gitu ya. Harus mengampuni. Nah begitu juga kalau misalnya nih ya, kita lagi kesel dimarahin papa mama begitu ya. Papa mama tiba-tiba marah begitu. Kita gak tahu apa-apa, tiba-tiba dimarahin. Terus kesel, apa yang kita lakukan? Ya mengampuni adik-adik. Atau misalnya tiba-tiba di sekolah gitu ya, lagi jalan-jalan gitu ya, atau lagi belajar, tiba-tiba ada teman yang usilin gitu ya, diganggu gitu. Apa yang kita lakukan? Ya mengampuni adik-adik. Kenapa kok kita disuruh mengampuni? Karena seperti di dalam cerita perumpamaan Tuhan Yesus, bahwa kita ini punya hutang dosa yang begitu banyak adik-adik. Kita dari awal lahir, kita sudah membawa dosa yang banyak begitu ya. Jadi waktu kita lahir bahkan sampai ke depan pun kita juga berdosa. Tapi sekalipun kita berdosa, Tuhan Yesus tetap sayang. Tuhan Yesus tetap mengampuni adik-adik. Jadi nanti satu saat kalau adik-adik melakukan dosa lagi, jangan takut. Seperti di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan selalu mengampuni adik-adik meskipun adik-adik
berdosa pada akhirnya. Begitu juga nanti kalau ada orang lain yang menyakiti hati adik-adik, misalnya disuruh apa gitu ya, kita kesel, atau misalnya kita dihina-hina sama teman-teman. Percaya aja adik-adik, seperti yang adik-adik alami, Tuhan Yesus sudah mengampuni. Ayo kita belajar mengampuni teman-teman kita yang sudah menyakiti hati kita. Nah, satu kali nanti adik-adik, pasti ada saatnya adik-adik akan belajar disuruh untuk mengampuni. Tapi kok rasanya sulit ya kak? Gak bisa ya. Tenang aja adik-adik, Tuhan memaklumi. Nanti kalau adik-adik gak bisa, depan lagi belajar lagi mengampuni. Tuhan Yesus tahu kok perkara setiap adik-adik. Ya, nanti satu saat Kak Joy doakan adik-adik terus belajar mengampuni. Nanti satu saat sampai dewasa, adik-adik nanti akan jadi orang yang gracious banget. Murah hati buat orang lain. Oke? Belajar mengampuni sama seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Oke, mari sama-sama kita berdoa ya. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena dalam pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang gampang untuk mengampuni. Memang Tuhan, kami gak mengerti cara mengampuninya bagaimana. Tapi seperti yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan sudah lakukan, di mana Tuhan mengampuni kami, kiranya Tuhan terus boleh memampukan adik-adik, supaya adik-adik bisa mengampuni orang-orang di sekitar adik-adik yang menyakiti hatinya. Mari Tuhan Kau yang menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur dan menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, setelah kita dengarkan firman Tuhan tadi, saatnya kita masuk di dalam aktivitas kita. Nah setelah ini, ada untuk kelas kecil, ada kakak-kakak guru yang akan memandu kalian supaya nanti akan membuat aktivitas. Jangan lupa aktivitasnya difoto, lalu dikirimkan ke kakak guru yang tadi sudah membantu. Nah untuk kelas besar, kita sama-sama akan menyaksikan kembali, kalau bisa baca-baca lagi firman Tuhannya, lalu habis itu mengisi kuis. Linknya di bawah ini. Nanti tolong dikerjakan, oke ya? Ditunggu semua aktivitasnya dan kuisnya sampai Senin malam, oke? Senin malam jangan lupa kita kumpulkan. Oke, begitu saja. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bye-bye. Kini saatnya kita akan membuat aktivitas. Hari ini kita akan membuat kalung hati dari origami kayak gini ya. Yuk kita ngerabet, jangan buatnya. Hasilnya difotoin,
lalu dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.